kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk boleh masuk di dalam perenungan firman-Mu. Tuhan yang boleh tolong setiap kami mengerti firman-Mu, Tuhan, jamah setiap kami. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang murid yang mau mendengar, yang mau bertumbuh melalui firman-Mu, yang mau berubah, yang mau taat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita, menegur kita, memberikan kita kekuatan. Menjadi satu pembelajaran yang benar, menjadi murid di dalam Kristus. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Amsal pasal yang kelima. Kita akan baca pasal yang kelima, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Kita akan baca perlahan-lahan. Kita akan baca bersama-sama perlahan-lahan. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Bapak Ibu Saudara, manusia itu mudah sekali untuk tergoda dengan berbagai tawaran yang menjanjikan kesenangan dan kenyamanan hidup, gitu ya. Medianya banyak, bisa lewat TV, iklan-iklan di spanduk-spanduk, di baliho-baliho tepi jalan atau dimanapun kita bisa menemukan. Dan juga kalau kita jalan ke mall-mall atau sekarang mungkin ada di pinggir-pinggir jalan juga, gitu ya. Ada banyak sales yang menawarkan berbagai tawaran, yang menawarkan produk mereka dengan berbagai diskon dan bonus. Yang awalnya kita berpikir bahwa tidak butuh karena tawaran mereka. Akhirnya kita berpikir bahwa kayaknya saya butuh nih, gitu. Dan akhirnya kita beli, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berapa banyak dari kita menjadi korban iklan? Saya juga korban iklan, gitu ya, gitu. Kalau misalnya lihat sale, wah, sale terpampang besar, diskon, buy one get one, gitu. Nah, sekarang lebih canggih, bukan buy one get one lagi, ada yang buy one get two. Bawa pulang deh itu, gitu ya. Karena yang sebenarnya harganya udah dinaikin duluan oleh pihak manajemen. Lalu kemudian ada limited edition. Kita nggak tahu seberapa banyak. Jadi bisa saja katakan bahwa itu limited edition. Banyak sekali hal-hal yang ditawarkan kepada kita yang menjanjikan dan membuat kita tergoda. Nah, dalam hal ini saya mau katakan bahwa bapak-bapak atau suami-suami, jangan tunjuk istrimu dan salahkan mereka. Ini gara-gara kamu nih, ini gara-gara kamu, gitu ya. Yang memang sebenarnya bukan hanya ibu-ibu atau istri-istri, tapi bapak-bapak juga. Bukan cuma bapak-bapak, anak-anak, bahkan pemuda-pemudi, semua gampang tergoda, semua mudah tergoda. Itulah kita manusia, gitu ya. Yang salah juga bukan produknya, atau bahkan yang salah bukan salesnya, gitu. Ya, siapa suruh dinawarin saya untuk membeli produk itu? Bukan ya Bapak Ibu Saudara. Jangan salahkan mereka, karena memang kita yang mudah sekali tergoda. Nah, ironisnya adalah bukan hanya mudah tergoda dengan barang-barang atau kemewahan yang ditawarkan, kebahagiaan, kesenangan yang ditawarkan kepada kita, kita mudah tergoda. Tapi ternyata kita pun mudah tergoda untuk tidak taat kepada Tuhan. Kalau kita mau tarik jauh di zaman Adam dan Hawa, memang juga sudah terjadi demikian. Kita tahu kisah mereka. Mereka jatuh ke dalam dosa akibat godaan yang kelihatannya baik. Bapak Ibu Saudara, ayat yang tadi kita baca merupakan satu nasihat yang mengandung perintah untuk mengetahui hikmat dan didikan yang benar. Dan didikan ini, nasihat ini dikatakan dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita lihat dari pasal yang pertama hingga pasal yang kelima, bahkan hingga pasal yang ketujuh, maka kita setidaknya akan menemukan 10 instruksi
di dalamnya yang bertuliskan, yang diawali dengan hai anakku, itu ya, dengan berbagai macam nasihat. Setidaknya ada 10 instruksi itu dengan berbagai macam nasihat di dalamnya. Dan uniknya adalah setiap nasihat punya struktur yang sama, yaitu apa? Yaitu yang pertama kita diminta untuk memperhatikan. Di situ ditulis, hai anakku dengarkanlah, hai anakku perhatikanlah, dan lain sebagainya. Itu struktur yang pertama. Lalu yang kedua adalah ada pernyataan alasan, ada fakta-fakta yang dipaparkan mengenai dosa itu, ya. Lalu yang ketiga ada dorongan untuk memperoleh hikmat atau menjauhi satu kebodohan itu. Jadi ada dorongan janganlah lakukan itu dan lain sebagainya. Ya, ada dorongan untuk tidak melakukan itu atau untuk melakukan itu. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, strukturnya itu adalah ada satu konsekuensi yang dipaparkan dari setiap tindakan yang kita ambil. Jadi yang pertama kita diminta untuk memperhatikan, lalu kemudian ada pernyataan, ada fakta-fakta, ada alasan-alasan yang dipaparkan, lalu kemudian ada dorongan untuk memperoleh hikmat atau menjauhi itu, lalu kemudian ada konsekuensi dari hal yang kita lakukan. Nah, memang dengan hikmat daripada Allah, Salomo menuliskan banyak sekali nasihat supaya setiap umat tetap waspada dan berhikmat dalam menjalani hidup ini, terutama di tengah-tengah berbagai tantangan yang ada. Dan nasihat itu masih berlaku sampai hari ini. Di ayat 7 yang tadi kita baca dikatakan bahwa sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang dari perkataan mulutku. Di sana ada satu penekanan bahwa hanya dengarkanlah dia. Sebab itu hai dengarkanlah aku. Jadi bukan gini, dengarkanlah gitu, enggak, dengarkanlah aku. Jadi ada satu penekanan bahwa dengarkanlah dia yang memberi nasihat. Seorang ayah yang mengasihi anaknya sedang memberikan nasihat. Jadi dengarkanlah dia. Yaitu apa? Yaitu supaya tidak menyimpang. Artinya taat. Taat dari perkataannya, dari nasihat yang dia berikan. Mengenai apa Bapak Ibu Saudara? Dalam perikop ini jelas tertulis bahwa nasihat tentang perzinahan, tepatnya adalah mengenai nafsu duniawi kita, mengenai satu pengendalian diri kita. Amsal menasehatkan agar menjauhi perempuan jalang, dikatakan di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga hingga ayat yang keenam, seperti yang tadi saya katakan struktur itu, di ayat yang ketiga hingga ayat yang keenam ditulis fakta akan si penggoda itu. Ditulis fakta, dipaparkan fakta-fakta tentang dosa itu. Tanpa menurunkan atau meremehkan derajat perempuan, karena saya juga perempuan, namun di situ dikatakan bahwa bibir perempuan jalang menitikan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Setiap hal yang ditawarkan itu menarik perhatian dan menggiurkan. Sekilas terlihat menarik, sekilas terlihat baik, tapi memang pada kenyataannya yang akhirnya pahit seperti empedu dikatakan. Artinya memang akhirnya merugikan kita, akhirnya menghancurkan kita, akhirnya memalukan hidup kita. Dan lebih parah akhirnya membawa maut, membawa kita kepada maut dan bukan kehidupan. Nasihat ini menjadi satu concern Salomo atas dosa perzinahan yang memang mengacu kepada hukum yang ketujuh, jangan berzina. Yang memang dilakukan oleh bangsa Israel waktu itu dan sampai kepada zaman kita saat ini. Seberapa banyak orang-orang muda yang jatuh di dalam dosa perzinahan, pornografi dengan berbagai macam-macamnya gitu. Macam jenisnya. Beberapa waktu yang lalu saya lihat di berita sempat heboh gitu, diakui oleh seorang mahasiswa katanya mengalami
yang melakukan fetis bungkus kain gitu ya. Saya coba cari apa itu maksudnya. Tapi ternyata memang sekalipun itu tidak secara langsung melakukan pelecehan seksual, tapi memang itu kasus yang terjadi yang masuk dalam kategori pelecehan seksual. Wah, dia bisa berfantasi dengan liar dengan objek tersebut. Itu anak muda yang lakukan. Lalu kemudian tidak sedikit juga pernikahan-pernikahan yang hancur akibat perzinahan. Tidak adanya pengendalian diri. Maka dari itu dikatakan, jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Artinya apa? Ya memang kita harus taat. Jangan coba-coba membelok sedikit atau kompromi gitu ya, menyimpang. Jangan coba menyimpang, luruslah. Taatlah di jalan itu. Karena seberapa besar sih kita kuat untuk menahan setiap godaan dan tawaran yang datang kepada kita? Seberapa kuat kita? Bapak Ibu tentu tahu jalan menuju puncak pas gitu ya. Atau Bapak Ibu pernah ke daerah yang mungkin jalanannya kita harus melewati jalanan gunung yang tepinya itu jurang. Mungkin Bapak Ibu pernah gitu ya. Nah sebelum kita masuk area itu ada pelang gitu, ada tanda-tanda rambu peringatan supaya kita berhati-hati di dalam melewati jalan itu. Bahkan mungkin juga ada orang-orang sekitar situ yang memberitahu gitu ya, memperingatkan kita bahwa kita harus hati-hati di dalam melewati itu. Ya mungkin saja dia katakan bahwa jangan ngebut ya Pak atau Bu gitu. Kalau ada tikungan, mungkin rem atau apa, sekalipun di situ ada pembatas tepi itu mungkin saja ada yang ada pembatas, ada yang tidak. Kita sudah diperingatkan gitu. Tapi coba, atau ada mungkin titik-titik rawan tertentu di jalan itu. Tapi memang pasti sudah diperingatkan, entah itu daerah rambu atau orang-orang yang tinggal di daerah situ. Nah Bapak Ibu Saudara, coba bayangkan ketika kita tidak menaati itu dan kita mencoba menyimpang, atau bahasa kerennya anti mainstream, kita mau coba, apa yang terjadi ya. Nah jelas Bapak Ibu Saudara, berzina adalah dosa. Tapi itu semua terjadi bukan hanya semata-mata dia ingin berzina. Tapi sekali lagi saya katakan, itu karena ketidaktaatan diri kita. Godaan-godaan dari dosa ini amat kuat, sangat kuat. Tawaran-tawarannya, dikatakan tadi kan, seperti manis seperti madu. Ada banyak orang terjerumus ke dalam godaan itu. Dan akhirnya apa? Akhirnya menghancurkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, semua dimulai dari ketidaktaatan. Semua dimulai dari tidak adanya pengendalian diri. Kita merasa kita mau coba sekali, coba dikit-dikit, 2 kali, kok rasanya aman gitu ya. Menyenangkan dan gak ketahuan juga, menguntungkan, awalnya menguntungkan. Lalu kita terusin dan akhirnya percayalah kita akan hancur. Kesenangan itu tidak berasal dari Allah. Maka cepat atau lambat kita akan hancur. Jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Jangan termakan rayuan atau godaan dari si penggoda itu. Saya katakan ya. Kalau kita menyimpang, berarti kita tidak taat. Ya pasti gitu ya. Kalau kita menyimpang, artinya kita tidak taat. Dan sebenarnya menilai itu dapat dinilai bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan yang memberikan nasihat di dalam kitab Amsal ini. Kita bisa menilai kepada siapa kita mempercayakan hidup kita. Karena begini Bapak Ibu Saudara, karena kita akan sepenuhnya melakukan apa yang dikatakan orang yang kita percaya, gitu ya. Kita akan melakukan apapun yang dikatakan orang yang kita percaya. Bukankah begitu? Gitu. Jadi kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan lakukan apa yang Dia katakan. Jadi kalau misalnya kita menyimpang, cek kepada siapa saya mempercayakan hidup saya.
Karena kita tahu bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Itu kebenaran yang mutlak. Terlepas dari itu Bapak Ibu Saudara, saya mau mengingatkan bahwa setiap kita punya kelemahan masing-masing. Mungkin di indera tertentu atau di bagian tertentu dalam hidup kita. Mungkin kita mudah terpesona dengan wanita cantik atau pria tampan dengan berbagai penampilannya mereka, sehingga membuat kita bisa berfantasi liar dalam pikiran kita mengenai orang itu. Mungkin kita mudah membohongi orang lain. Kelemahan kita adalah mudah sekali membohongi orang lain tanpa rasa bersalah. Kita mudah tersinggung. Kelemahan kita adalah mungkin kita mudah tersinggung. Kelemahan kita adalah kita mudah membandingkan diri dengan orang lain. Itu kelemahan kita. Melihat apa yang dia punya, apa yang saya tidak punya. Itu kelemahan. Kelemahan kita mungkin malas. Kelemahan kita mudah emosi. Dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sadar akan kelemahan kita, dan ada orang-orang yang sudah mengingatkan dan menasehatkan kita akan kelemahan kita itu, maka di ayat yang ke-8 dikatakan, jauhkanlah jalanmu daripada dia. Dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Jauhkanlah jalanmu daripada dia dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Menjauh dari itu dan jangan dekat dengan itu, gitu. Menjauh dan jangan mendekat, ya. Ada situasi atau tempat tertentu atau ada bahkan rekan-rekan yang memungkinkan kita tergoda, memungkinkan kita untuk tergoda masuk dalam godaan itu, jatuh ke dalam pencobaan itu. Maka kita menjauhlah dari semua itu. Ubah arah jalan kita. Bukan berarti menyimpang gitu ya. Ubah arah jalan kita supaya kita tidak masuk di dalam pencobaan itu. Jika memang ada urusan-urusan yang membawa kita dekat dengan itu, maka menjauhlah. Kalau nggak penting-penting banget, ya menjauh saja. Jangan sampai kita jatuh ke dalam pencobaan. Terkadang memang ada keputusan-keputusan atau pertimbangan-pertimbangan yang sulit untuk kita ambil di dalam menjauhkan, di dalam menghilangkan atau membuang dari godaan-godaan itu. Sulit memang terkadang. Bisa saja sampai pindah pekerjaan, pindah rumah, pindah kota mungkin. Tapi itu akan lebih baik ketimbang kita seumur hidup kita akan terjerat dan hidup kita hancur. Memang tidak semua harus seperti itu gitu ya. Memang tidak, ada hal-hal yang mungkin bisa kita atasi, ada hal-hal yang mungkin bisa membuat kita menyelesaikannya dengan baik. Tapi saya mau katakan bahwa stay away from temptation. Bukan berarti dalam hal ini bukan saya mengajarkan bahwa ada rekan-rekan yang bisa saja menjerumuskan kita lalu kita membenci dia, lalu kita nggak mau lagi temenan dengan dia gitu. Ya bukan begitu gitu ya. Kita tetap mengasihi mereka. Hanya mungkin ketika obrolan atau ajakan dia sudah sampai untuk sampai kepada kelemahan kita, maka menjauhlah itu dan menolaknya dengan tegas. Karena pada dasarnya daya tarik dari godaan itu begitu kuat. Dan sebenarnya itu juga bertentangan dengan doa Bapa kami gitu ya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Meminta Tuhan menjauhkan kita dari pencobaan, tapi kita sendiri coba-coba gitu. Tapi kita sendiri membiarkan diri kita masuk di dalam pencobaan itu. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Saya pernah membimbing satu rekan pelayanan, masih muda, dia terjebak di dalam pornografi dan dia katakan dia mau lepas. Awalnya nggak ketahuan, itu dia, gitu ya. Ternyata setelah saya tanya, awalnya tidak ketahuan dan akhirnya ketahuan dan saya tanya,
Dan akhirnya dia katakan dia mau lepas dari itu. Lalu kemudian saya coba untuk membantunya. Saya bertanya, sumber apa yang membuatmu bisa jatuh di dalam melihat dan menonton itu berkali-kali? Saya katakan, sumber apa? Apa yang media yang kamu pakai selama ini? Terus dia katakan memang ada beberapa website, ada YouTube mungkin gitu ya, bukan salahkan YouTube-nya, tapi memang ada beberapa media, ada channel-channel lain dan gambar-gambar yang dia download untuk dia bisa menikmati itu. Lalu saya katakan dengan tegas bahwa kamu mau berubah, dan dikatakan dia mau. Lalu saya bilang delete semua itu. Beberapa hari saya ajak dia berdoa, lalu saya bilang delete itu semua, lalu dia delete, dan saya katakan tidak berhenti sampai di delete karena kamu ingat, karena dia kan pasti ingat gitu ya. Ekstrim memang, tapi harus dilakukan. Saya katakan bahwa simpan gadgetmu di dalam lemari, jangan buang gitu ya. Simpan gadgetmu di dalam lemari, lalu kunci lemari itu, lalu serahkan kunci itu kepada orang tuamu. Kenapa orang tua? Ya karena memang dia masih tinggal sama orang tua gitu ya. Saya katakan bahwa simpan gadgetmu di dalam, apapun, entah itu laptop, entah itu handphone, apapun gitu. Simpan dalam lemari, lalu kunci dan serahkan kunci itu kepada orang tuamu. Kalau orang tuamu tanya, katakan saja titip atau apalah gitu ya. Lalu kemudian dia lakukan itu. Lalu gimana caranya kalau dia ingin berkomunikasi? Saya katakan itu harus dilakukan dengan segera. Maka kalau kamu punya handphone yang jadul gitu ya, yang nggak bisa internet, maka pakailah itu untuk sementara. Sampai benar-benar kamu lepas dari itu. Memang harus sekuat itu Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa jauhkan dari itu dan jangan mendekat gitu. Seorang penafsir mengatakan bahwa jangan dekati, bahkan bencilah hal-hal yang dapat menjerumuskan kita, seperti kita membenci satu bau busuk bangkai yang membuat kita enggan untuk mendekatinya gitu. Jadi bencilah itu, jauhilah dan jangan dekat seperti kita membenci satu bau bangkai. Kan nggak mungkin ya kita mendekati bangkai itu untuk dibuang gitu. Tapi sampai kita benar-benar nggak mau gitu untuk, kan akhirnya kita buang gitu ya. Yang sampai kita enggan juga untuk merasakannya kembali. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11 gitu yang tadi saya katakan bahwa struktur-struktur itu merupakan satu konsekuensi atau akibat yang kita terima kalau kita menyerahkan diri kita kepada godaan itu. Dan kemudian di ayat yang ke-12 dan seterusnya, di situ ada sampai kalau ketika kita menerima konsekuensi itu, dan kita akan menyesal di kemudian hari dan kita akan katakan bahwa kenapa waktu itu saya membenci didikan dan menolak teguran itu di ayat yang ke-12. Karena kita awalnya merasa diri kita terkekang, kita tidak bebas, dan kita menolak teguran-teguran yang datang kepada kita. Bapak Ibu Saudara, iblis terus berusaha menghalangi kita dengan berbagai godaan untuk memiliki satu kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Iblis terus saja membuat hidup kita najis, membuat hidup kita tercemar oleh dosa, supaya kita binasa. Bapak Ibu Saudara, jaga kekudusan hidup kita, jaga kekudusan pernikahan kita, jaga kekudusan, bahkan jaga kekudusan relasi kita dengan Tuhan. Taat dan setialah pada jalan Tuhan. Dengarlah dan lakukan apa yang diajarkan firman Tuhan kepada kita. Kalau hidup kita dipenuhi dengan kebenaran firman, maka tidak ada tempat bagi sang penggoda untuk menguasai hidup kita, untuk merasuk godaan itu di dalam pikiran kita. Tidak ada tempat. Sekalipun godaan itu tidak akan hilang gitu ya, tetap saja akan ada di dalam hidup kita. Tapi Roh Kudus memampukan kita untuk bisa mengendalikan semuanya itu, mengatasi semuanya itu. Kita perlu ketekunan di dalam mendisiplinkan rohani kita di dalam Tuhan, supaya kita dapat melawan pikiran-pikiran yang jahat itu. Pikiran-pikiran yang bisa menghancurkan kita.
Martin Luther katakan seperti ini. Dia punya satu istilah yang cukup baik gitu ya, istilah yang diberikan. Dia bilang katanya, kita tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepala kita. Ya, burung bisa saja terbang, kita nggak bisa cegah gitu. Tetapi kita bisa cegah untuk burung itu bersarang di rambut kita. Istilah yang cukup terkenal gitu ya. Kita bisa cegah burung, kita tidak bisa cegah burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa cegah burung itu bersarang di rambut kita. Di masa-masa sulit seperti ini, ada banyak godaan yang datang dari dalam maupun dari luar diri kita. Yang begitu banyak menawarkan kemudahan dan kenyamanan hidup, kebahagiaan dan kesenangan hidup. Saat orang tertekan, saat kita tertekan, maka ada banyak tawaran dari si iblis yang mendorong kita mencari kebahagiaan kita sendiri. Godaan itu sampai membutakan akal sehat kita, membutakan hati nurani kita, yang akhirnya mendorong kita untuk menghalalkan berbagai cara demi kebahagiaan dan kepuasan diri. Melakukan banyak shortcut yang tidak baik, ketimbang berharap dan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu aware akan kelemahan dan godaan itu. Kita terus memohon Tuhan mengendalikan diri kita dengan mampu menaati firman-Nya di dalam hidup kita sehari-hari, memperhatikan didikannya, menyerap atau tidak menolak teguran-teguran yang ada, yang bisa saja Tuhan memakai orang-orang sekitar kita untuk mengingatkan kita. Karena itu adalah kunci dari menjauhi pencobaan, kunci melawan godaan yang ada. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita. Amin. Pada saat ini saya mengajak setiap kita untuk memikirkan apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi godaan terbesar dalam hidup kita. Mari serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang boleh menolong kita mengendalikan itu semua dengan firman-Nya. Biar kita tidak menolak didikannya, menolak tegurannya. Siapapun Tuhan bisa pakai untuk mengingatkan kita. Mari sama-sama kita nyatakan kelemahan kita ke dalam tangan Tuhan, kepada Tuhan. Biar pemulihan boleh terjadi ketika kita terbuka di dalam Tuhan. Mengakui semua kelemahan kita. Sehingga Tuhan memampukan kita untuk taat di dalamnya. Berdoalah secara pribadi, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Tuhan untuk perenungan firman-Mu pada malam hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa hidup kami itu rentan, bahwa hidup kami itu ringkih, bahwa kami mudah sekali untuk jatuh dalam godaan. Berbagai godaan yang kelihatannya baik, yang kelihatannya menarik, yang kelihatannya tidak bermasalah. Tapi kami tahu ketika itu tidak datang dari Tuhan. Ketika kesenangan yang kami cari karena tergiur dengan godaan itu, kebahagiaan yang kami dapat, itu bukan berasal dari Tuhan, maka lambat laun kami akan hancur ya Tuhan. Tuhan tolong setiap kami mengerti apa yang menjadi kelemahan kami, sehingga kami bisa menjauh dari itu. Kami tidak mendekat, kami membenci itu Tuhan, sehingga kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kami mengingat bagaimana Tuhan berusaha dicobai oleh iblis yang kelihatannya bahwa harusnya baik. Tuhan menyatakan bahwa Dia Allah dan orang bisa melihat, banyak orang bisa melihat bahwa Tuhan Allah dengan melakukan berbagai hal.
Tapi kami tahu Tuhan itu adalah godaan yang jahat. Tuhan mampukan kami untuk hidup jauh dari pencobaan. Mampukan kami untuk menaati semua firman Tuhan. Mampukan kami untuk hidup di dalam firman-Mu, dan hidup kami dipenuhi firman-Mu. Sehingga kami boleh melawan, mengendalikan semuanya itu, karena kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap pergumulan yang kami alami saat ini, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, dan Tuhan akan menolong setiap kami. Ajari kami untuk selalu berharap kepada Tuhan, ketimbang kami mengikuti setiap godaan dan apapun yang ditawarkan, yang kami tahu itu tidak baik. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.